Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan gula tebu. Sebelum kami menjelaskan bagaimana proses pembuatan gula yang berbahan dasar tebu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gula. Dari 9 bahan pokok kebutuhan manusia, salah satunya adalah gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula digunakan untuk mengubah rasa suatu makanan atau minuman menjadi rasa manis. Di Indonesia, gula kristal yang dikonsumsi sehari-hari didominasi oleh gula tebu. Gula kristal ini dibuat dan diproses dari tanaman tebu. Tebu adalah tanaman jenis semusim yang dipanen atau ditebang 1 tahun sekali. Dan pelaku pembuatan gula. Sumber gula di Indonesia sejak masa lampau adalah cairan bunga atau nira, kelapa, dan cairan gandum. Gula yang terdapat dalam tanaman tebu merupakan hasil proses asimilasi. Proses asimilasi hanya dapat dilakukan oleh tanaman yang terjadi di dalam bidang daun dengan batuan sinar matahari. Pada umumnya, tebu memiliki komposisi yang pertama adalah sukrosa dengan kadar 11-19%. Kemudian gula reduksi 0,5 sampai 1,5%. Senyawa anorganik 0,5 sampai 1,5%. Asam anorganik 0,15%. Kabut 16 sampai 19%. Zat warna 8 sampai 9%. Dan air 65 sampai 75%. Proses pembuatan gula. Yang pertama adalah penebangan dan pengangkutan. Yang kedua, preparasi atau persiapan. Yang ketiga adalah ekstraksi atau pengambilan nira tebu. Yang keempat, semurnya nira atau penghilangan kotoran nira. Yang kelima, evaporasi atau pemakatan nira. Yang keenam, kristalisasi. Yang ketujuh, sentrifugasi. Yang kedelapan, pengeringan. Dan yang terakhir adalah pengepakan. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan gula. Proses diawali dengan batang tebu diangkut menggunakan truk dan dipindahkan pada can table untuk ditata, lalu ke can cutter untuk membentuk sayatan-sayatan. Tebu dipotong menjadi beberapa bagian kecil, lalu tebu diumpankan ke unit gilingan yang terdiri dari roll crusher, chain conveyor, dan tangki air imbisi. Tangki air imbisi digunakan dengan cara disemprotkan yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pelarutan sukrosa atau gula dari tebu. Proses yang terjadi pada unit gilingan ini adalah tebu masuk dalam gilingan 1 dan menghasilkan NPP atau nira perahan pertama, dan juga ampas gilingan 1 diumpankan ke gilingan kedua dan ditambahkan air imbisi di nira perahan ketiga. Hasil dari nira kedua adalah NPL, yaitu nira perahan lanjut. Ampas dari gilingan kedua menuju ke gilingan ketiga dan ditambahkan air imbisi dari nira perahan gilingan 4. Nira perahan gilingan ketiga kemudian diumpankan ke gilingan 2 sebagai air imbisi, dan ampas gilingan ketiga diumpankan menuju gilingan 4. Ampas dari gilingan 4 ditambahkan air imbisi dari tangki air imbisi yang bersuhu 60-70 derajat Celcius. Nira dari gilingan 4 yaitu kan ke gilingan 3 untuk air imbisi. Dari gilingan 4 didapatkan ampas atau bagasi yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Proses ini berjalan berulang-ulang sehingga didapatkan NPL dan NPP yang cukup, lalu dialirkan ke DMS screen untuk dipisahkan dari serat-serat tebu yang masih terikut, kemudian disimpan pada tangki penampungan nira mentah. Nira mentah lalu dipompa ke tahap pemurnian awal. Pada tahap ini, nira dialirkan ke heat exchanger hingga suhu nira mencapai 70 derajat Celcius. Nira lalu menuju defaktor untuk pemurnian awal yang terjadi defekasi, di mana nira ditambahkan susu kapur atau CaOH 2 kali. Proses defekasi pada nira mentah terjadi selama 3 kali. Pada defekator 1, nira mengalami proses defekasi sehingga pH nira 6,5.
lalu dialirkan menuju defekator 2 dan mengalami defekasi sehingga mendapatkan pH nira 0,5. Lalu ke defekator 3 dan mengalami defekasi dihasilkan pH 9,5. Lalu dialirkan lagi menuju sulfikator, dialirkan lagi gas SO2. Hasil sulfikasi dialirkan dan ditampung pada tangki penampung nira, lalu dipompa ke exchanger dengan suhu 105 derajat Celcius. Lalu ke flash tank untuk membuang gas-gas yang terbawa oleh nira. Berikutnya ke clarifier atau sedimenter dan ditambahkan flocculant. Dari proses ini didapatkan nira jernih, lalu menuju ke penyaringan dan didapatkan nira jernih yang telah terbuang dari sisa-sisa yang masih tersimpan. Ditampung pada tangki nira jernih, sedangkan nira yang kotor dari proses clarifier ditampung pada tangki nira kotor, lalu dialirkan ke mixer. Di tangki nira jernih dipompa ke heat exchanger untuk dipanaskan hingga 110 derajat Celcius. Nira yang sudah dipanaskan menuju evaporator dan menghasilkan nira kental, lalu ke sulfikator kedua untuk memecatkan warna. Hasilnya ditampung di tangki nira tersulfitir. Dari tangki tersebut, tangki menuju kan evaporator untuk dikristalkan melalui proses kristalisasi. Gula hasil kristalisasi ini mengalami proses pengeringan dan penyaringan, juga penyimpanan, bertujuan untuk menyelesaikan proses evaporasi sehingga menghasilkan gula yang siap dipasarkan di pasaran.